أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Perhatikan sekarang adab-adab yang diajarkan oleh Rasul SAW agar kita di bulan Ramadan mendapatkan takwa itu, bukan mendapatkan lapar. Coba kita pelajari satu persatu adab-adab Ramadan. Beberapa kita akan pelajari. Yang pertama, mensegerakan berbuka. Adab. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitrah. Orang itu akan senantiasa berada di atas kebenaran selama mereka mensegerakan berbuka. Jadi ketika azan dikumandangkan, langsung berbuka. Subhanallah. Itu adab. Tapi coba, ada apa di balik adab itu? Apa kita sekedar, ya udahlah baguslah kalau segera berbuka? Ibn Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, itu kitab yang azim juga. Beliau menceritakan bagaimana ibadah puasa ini bisa membuat orang itu benar-benar bertakwa. Ketika berbuka pun dia bertakwa. Ketika waktu makan dia bertakwa. Dia mengatakan fasaim taraka syahawatihi lillahi bin nahar taqarruban ila Allah taala wa ta'atan lahu. Seorang muslim ketika berpuasa dia meninggalkan makan dan minum dan syahwat dia sepanjang hari karena Allah. Kenapa kau enggak makan? Allah yang nyuruh aku. Wa yubadiru ilaiha fil lail taqarruban ila Allah. Dia bersegera berbuka kenapa? Karena Allah yang nyuruh dia cepat berbuka. Kau kenapa berbuka? Allah nyuruh aku cepat berbuka. Maka aku berbuka. Lalu dikatakan fama tarakaha illa bi amrin min rabbih wala ada illa bi amri rabbih. Dia tidak meninggalkan makan kecuali karena perintah Allah. Dan dia tidak makan kecuali karena perintah Allah. Jadi makan dan meninggalkan makan dia karena Allah Jalla Jalla. Bukan karena syahwatnya. Bukan karena aku memang kepingin makan. Bukan. Kemudian dikatakan fahuwa muti'un lahu fil halain. Dia taat kepada Allah ketika berpuasa dan ketika berbuka. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita menyambung puasa. Nggak boleh. Kita puasa 2 hari nggak makan, 3 hari nggak makan, nggak boleh. Rasul melarang itu. Maka kita berbuka karena apa? Karena Allah nyuruh berbuka. Kemudian yang kedua, berbuka dengan kurma. Ada kurma, antum dibagiin kurma ya? Masya Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin." Kalau kalian mau berbuka, hendaklah berbuka dengan kurma. Ini perintah Nabi. Kalau dikatakan Ustaz, ya, karena di masa Nabi yang ada cuma kurma, tidak. Di masa Nabi itu banyak. Makanan itu banyak. Dan makanan yang enak-enak juga ada. Tapi Nabi menganjurkan kepada para sahabat yang berbuka apa? Tamar. Oke, nggak wajib. Tapi usahakan kita berbuka kurma. Sehingga tatkala kita makan nih, kita ingat siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, Nabi ini makan kurma ketika berbuka. Cuma kurma jemaah. Lalu beliau mengatakan fa in lam yajid falyuftir ala ma. Kalau enggak ada kurma, bukanya apa? Roti. Apa kalau enggak ada kurma, bukanya roti jemaah? Nabi mengatakan falyuftir ala ma. Hendaklah berbuka air. Minum air. Fa innahu tahur. Air itu membersihkan. Subhanallah. Ini sunnah, alhamdulillah antum punya 2. Punya air dan punya kurma. Masya Allah. Antum orang kaya jemaah. Kaya hati insya Allah. Baik. Kalau kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berbuka kurma. Karena maksudnya berbuka itu bukan balas dendam. Maksudnya berbuka itu bukan hendak menggantikan yang tadi siang nggak dimakan, Anda mau makan sekarang. Sehingga pesan sama istrinya, tolong ya, inti lihat tuh di depan kampung Arab tuh orang yang jualan, inti beli semua satu-satu saja. Anak kepingin makan tuh semua yang ada di jalan. Subhanallah.
Ada orang yang ketika berbuka itu meja makannya full. Ada kolak, es campur, es degan, kamir, apa lagi jemaah? Di Banyuwangi apa favoritnya? Hah? Roti Maryam, Masya Allah, sama gulai. Dia berdiri di depan, Masya Allah, kata dia. Adzan, coba itu lihat sana. Sudah adzan belum? Yang dipikirkan itu apa? Perutnya. Padahal Rasulullah SAW cuma kurma. Terus kemana? Kemudian sholat. Kemudian sholat Rasulullah SAW. Kita ingat dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi farhatan." Orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Farhatun 'inda iftari wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan tatkala dia berbuka dan kebahagiaan tatkala berjumpa Allah Jalla Jalaluhu. Kita bahagia berjumpa Allah. Di mana kita berjumpa dengan Allah di dunia ini? Di salat. Nanti berjumpa dengan Allah di akhirat, kebahagiaan akan lebih sempurna lagi. Jadi tatkala kita berbuka, ya Allah, aku mau ketemu Allah, aku mau berjumpa dengan Allah. Selesai makan, berangkat. Allahu Akbar. Bukan langsung makan semuanya. Setelah itu, ya tadi bersendawa. Ambil ditepuk perutnya. Zen, kata dia. Allahu Akbar. Cuma itu yang dia katakan. Kita lihat yang ketiga, adabnya berdoa ketika berbuka. Kita lihat orang yang berbuka. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watan la turad." Rawahu Ibnu Majah. Orang yang berpuasa ketika berbuka ada doa mustajab yang enggak ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi ketika kita mau berbuka, apa yang kita lakukan? Doa. Jadi bukan ngelihat jam, apalagi nonton TV, udah selesai. Syuf, ana mau doa. Dan kita tahu doa adalah inti sebuah ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Maka ketika menunggu berbuka seorang mukmin bukan di pinggir jalan, bukan. Mungkin dia di meja makan, nggak masalah, dia di depannya bismillahirrahmanirrahim. Ini waktu berdoa ya Allah. Kita lihat ayat tentang doa itu turun di tengah-tengah ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya. Terus nanti di bawahnya itu Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau orang-orang bertanya tentang aku Muhammad, maka sesungguhnya aku dekat. Nih Ramadan. Ketika kita mau berbuka, ibu-ibu jangan sibuk di dapur goreng terus ya goreng. Bilang sama suaminya, "Bang, ini kan bulan Ramadan, bulan puasa, bukan bulan yukul ini. Bukan bulan makan. Kenapa kita kok disibukkan ketika mau berbuka, istri sibuk dengan itu? Kapan dia berdoa?" "Ya Ustaz, sambil goreng kan bisa." Ya Allah, sambil berdoa. Ya nggak apa-apa lah. Kalau memang harus seperti itu, fadhal, silakan. Tapi ingat, orang yang mau berbuka itu waktunya berdoa. Ketika dia hendak makan, dengan nama siapa dia makan? Dengan nama Allah. Bismillah. Allahu Akbar. Ketika selesai makan, ya dianjurkan berdoa, "Dhahabadh dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah." Allah terus yang dia sebutkan karena dia hamba Allah Subhanahu wa taala. Selesai makan, siapa yang dia sebutkan? Alhamdulillah. Allah lagi yang dia sebutkan. Karena memang ibadah puasa ini mengajarkan kita untuk menjadi budaknya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hamba Allah. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala mau berbuka, ingat di situ kita banyak-banyak berdoa. Manfaatkan waktu untuk berdoa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.